Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah saat ini. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan topik minggu Tuhan mengetahui isi hatimu. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak. Kita berdoa dalam hati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 18, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 557,
ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 557, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Asini roha,
Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Beginilah bunyinya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku ND nomor 223, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, jemaat kami undang berdiri. Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murkaku yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat, kami persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 183, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari membacanya secara responsoria. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan.
tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku ND nomor 709, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Yesus mengasihi ia, dibeli mandok dua, nanggale met bea, tongdona punana. Yesus Tuhanku, Yesus mengasihi ia, pola mate Allah, lamane sadosaki, laus mengungkap surgawi. Yesus Tuhanku, Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 23 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021. Kita dapat melihat nama-nama jemaat kita yang berulang tahun pada lembaran acara. Yang kedua, ibadah minggu. Ibadah minggu tanggal 5 September 2021 yang akan datang
masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, penundaan serah terima jabatan dan pemberangkatan penetapan pendeta HKBP Resort Banjarmasin. Sesuai dengan surat dari HKBP Distrik 27 Borneo nomor 64-D27-07-Romawi 8-2021 yang ditandatangani oleh Pareses Pendeta Mangidotua Pandiangan pertanggal 26 Agustus 2021, maka kami memberitahukan bahwa yang pertama, serah terima jabatan pendeta HKBP Resort Banjarmasin yang seyogianya dilakukan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 dan penetapan pemberangkatan pendeta HKBP Resort Banjarmasin yang seyogianya dilaksanakan pada Minggu 29 Agustus 2021 ditunda sehubungan dengan kondisi kesehatan pendeta Victor Sihotang STH yang belum pulih. Kedua, serah terima jabatan dan penetapan pemberangkatan pendeta HKBP Resort Banjarmasin akan dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu, tanggal 11-12 September 2021. Yang ketiga, verifikasi keuangan HKBP se-Resort Banjarmasin oleh tim audit HKBP Distrik 27 Borneo yang seyogianya dilakukan tanggal 28 Agustus 2021 ditunda menjadi tanggal 11 September 2021. Bahan material yang dibutuhkan dalam tahap 4 pembangunan gereja kita, serta daftar sumbangan bahan material untuk pembangunan gereja dapat kita lihat di lembaran acara yang ada pada kita. Untuk warta keuangan dapat kita lihat di WA Group HKBP Borneo Resort Banjarmasin. Demikian warta gereja untuk kita pada minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 253, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Long John,
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amanginang remaja Naposobulung, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita kembali bertemu di dalam ibadah virtual pada saat ini setelah kurang lebih 2 minggu kita beribadah di rumah dengan menggunakan lembar acara. Pada saat ini kita boleh bertemu dalam ibadah virtual saat ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ke-13 setelah Trinitatis tertulis dalam Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Namun saya akan bacakan kepada kita sekalian dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Karena ini merupakan satu kesatuan agar lebih mudah untuk kita mengerti. Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23, beginilah bunyinya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seseorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian,
pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada perkataan yang menyatakan, sedalam apapun laut, pasti bisa ditentukan kedalamannya. Kita tahu ya, bahwa laut yang paling dalam itu adalah Palung Mariana. Namun sedalam apapun kedalaman Palung Mariana, kedalamannya bisa ditentukan. Tapi dalamnya hati seseorang, isi hati seseorang, maka seorang pun tidak ada yang tahu. Ini ya. Sedalam apapun laut itu bisa diketahui kedalamannya. Tetapi dalam hati seseorang, siapa yang tahu? Tetapi lewat topik minggu kita dan khotbah kita pada saat ini, dinyatakan dan dikatakan, Tuhan mengetahui isi hatimu. Manusia yang lain, keluarga kita, orang tua kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, tidak tahu apa yang ada di dalam isi hati kita, tetapi Tuhan yang Maha Tahu mengetahuinya, karena Tuhan melihat apa yang ada dalam hatimu, Tuhan melihat apa yang sedang kau pikirkan, Tuhan melihat apa yang sedang kau rasakan, meskipun yang lain yang di sekitarmu tidak mengetahuinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan hal demikian, maka ada satu hal yang perlu kita mengerti, maka hanya ada satu hal yang perlu kita ketahui, bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Orang-orang yang ada di sekitarmu boleh kau bohongi dengan perkataanmu yang begitu manis, perbuatanmu yang begitu baik, tetapi apa yang ada di dalam hatimu mungkin tidak tahu. Tapi Tuhan melihatnya, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita perkatakan. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan. Tuhan tidak hanya melihat wajah kita yang mungkin begitu lugu. Tuhan tidak melihat wajah kita yang mungkin sangar. Tuhan tidak melihat pakaian kita, tas kita yang begitu mewah, mungkin Louis Vuitton, mungkin Chanel. Tuhan tidak melihat itu, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan mengetahui isi hati. Bagaimanapun kita memoles sesuatu yang bisa diperhatikan, dilihat oleh orang, tetapi Tuhan jauh lebih dari situ, melihat bagaimana isi hati, isi dari apa yang ada, yang tersembunyi jauh di dalam kehidupan, jauh di dalam yang tersimpan di dalam hati kita. Oleh karena itu, firman Tuhan pada saat ini mau mengajak, mau mengingatkan kepada kita, bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi, karena Tuhan melihat dan mengetahui isi hatimu. Senada dengan itulah yang ada di dalam khotbah kita pada saat ini, di dalam nas kita pada saat ini. Kita kenal dengan apa yang boleh dihidupi oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sangat-sangat detail memperhatikan setiap aturan-aturan lahiriah yang ada di dalam kehidupan mereka, baik itu di dalam hukum agama, baik itu di dalam hukum adat istiadat mereka. Nah, pada saat itu
ketika Yesus sedang berada di suatu tempat, datanglah serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat menjumpai Yesus dan mengingatkan Yesus ketika mereka melihat beberapa dari murid-muridnya makan dengan tangan najis. Lalu mereka mengatakan, bagaimana mungkin engkau membiarkan mereka makan dengan tangan najis? Karena mereka amang-inang, ketika mereka tidak mencuci tangan, maka itu adalah suatu kenajisan. Sehingga ketika mereka tidak membasuh tangan lalu makan masuk ke dalam mulut, maka itu sama bahwa mereka telah dinyatakan najis. Mereka telah dinyatakan najis. Lalu Tuhan berontak dengan hal seperti itu. Nampaknya sepertinya begitu baik dengan apa yang mereka lakukan. Memang benar amang-inang, terlebih dalam zaman saat ini, dalam zaman pandemi kita diajak untuk selalu membersihkan tangan kita untuk menjaga kesehatan kita. Itu baik, itu perlu untuk kita lakukan. Tetapi Tuhan mengkritik mereka bahwa bukan hal itu yang membuat seseorang itu najis. Bukan hal itu yang membuat seseorang itu tidak kudus. Bukan sesuatu yang dari luar masuk ke dalam yang membuat seseorang itu menjadi tidak kudus, atau najis. Lalu Tuhan menyatakan sekaligus memperingatkan mereka, tidak ada gunanya kita menjaga kekudusan secara lahiriah yang mungkin dinyatakan dalam aturan-aturan yang mereka kembangkan dengan kelakuan yang tidak baik. Misalnya, mereka menjaga harus membersihkan tangan, membersihkan kaki, mereka dari luar harus cuci tangan, cuci kaki, membasuhnya. Tetapi, mereka bersih secara hal-hal itu, tapi apa yang mereka lakukan jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Lalu Tuhan menjelaskan secara spesifik dari apa yang dijelaskan dari ayat 1 sampai 16 yang diterangkan dalam khotbah kita dari ayat 17 sampai ke 23. Tentang apa yang dia nyatakan di ayat 1 sampai dengan ayat 16. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Apapun itu yang masuk ke dalam tubuh seseorang, makanan, minuman, itu tidak dapat menjadikan ukuran bahwa seseorang itu najis. Bahwa seseorang itu tidak kudus. Karena apa kata Tuhan? Bukankah itu masuk ke dalam perut, lalu yang baik akan tinggal di dalam tubuh, dan yang tidak baik akan dikeluarkan oleh perut lewat jamban. Itu dikatakan tadi di ayat yang ke-19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Artinya, tidak ada hal yang dari luar yang membuat seseorang itu menjadi najis. Yang mau dinyatakan oleh Yesus pada saat ini, yang membuat seseorang itu najis, yang membuat seseorang itu menjadi tidak kudus adalah dengan apa yang keluar dari tubuhnya, dengan apa yang ia lakukan dalam hidupnya. Ini dia, apa yang keluar dari tubuhnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia perkatakan. Hal-hal itulah yang membuat seseorang itu najis. Bahkan itu jauh lagi tergantung di dalam hati seseorang. Bagaimana? Karena ada perbuatan baik juga amang-inang yang dilakukan, pada dasarnya tidak semuanya baik. Yang dilakukannya bisa saja nampaknya baik, tetapi dia memikirkan sesuatu yang tidak baik. Bisa saja seperti itu. Tapi hal yang pertama yang ditekankan kepada kita, tidak pernah hal yang masuk dari luar ke kita membuat kita najis, apapun itu. Baik makanan, baik minuman. Demikian juga dengan apa yang dibicarakan orang tentang kita. Apa yang diperlakukan orang kepada kita. Apa yang diperbuat orang kepada kita.
Mau seperti apapun perkataan orang dari luar ke kita, tidak bisa membuat kita najis di hadapan Tuhan. Ya, karena ukuran yang dipakai Tuhan bukan yang dari luar, tetapi yang dari dalam diri kita sendiri. Oleh karenanya, apapun amang-inang yang terjadi dari luar kita, yang kita dengarkan, yang diperkatakan tentang kita, jangan pernah takut, jangan pernah sedih, karena Tuhan itu akan menunjukkan kebenaran dan keadilan. Dan bukan karena perkataan orang, bukan karena perbuatan orang dari luar, bukan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita yang membuat kita tidak kudus, ya. Tetapi adalah apa yang kita pancarkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan. Ya. Itu dia. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena pada biasanya, ya, pada umumnya, apa yang ada di dalam hati, itu yang akan kita bicarakan. Apa yang ada di dalam hati, itu yang kita keluarkan. Karena hati adalah pusat dari kehidupan manusia. Itu sebabnya di dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ya. Jadi sesuatu yang keluar dari hati, sesuatu yang benar-benar bersumber dari hati, itulah yang menentukan bagaimana kehidupan kita. Oleh karena itu, amang-inang, Tuhan melihat hati kita. Ya. Tuhan tidak melihat hal-hal yang kita lakukan yang bersifat seperti apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat. Kita harus sunat, kita harus puasa, kita harus basuh tangan, kita harus membersihkan seperti ini. Itu baik untuk kesehatan kita. Tetapi bukan hal-hal itu yang membuat kita najis. Tetapi justru apa yang keluar dari hati kita, itulah yang menentukan kita kudus atau tidaknya. Oleh karena itu, ini menjadi pesan yang begitu mendalam kepada kita, amang-inang. Banyak orang juga yang dalam perbuatannya nampaknya baik-baik saja, tapi dalam hatinya tidak tahu. Tapi ingat, siapapun bisa kau bohongi. Keluargamu, orang-orang terdekatmu, di dalam lingkunganmu tinggal, masyarakatmu. Tapi Tuhan mengetahui isi hatimu. Tuhan melihat apa yang sedang engkau pikirkan dan rencanakan. Bahkan dalam setiap apa yang boleh kau lakukan. Tidak semua omongan orang akan membuatmu hancur. Ya, tidak omongan orang yang menjadi ukuran membuat kau itu menjadi tidak kudus. Tidak makanan dan minuman, tidak caramu makan dan minum yang membuat kau kudus. Mungkin itu baik untuk kesehatan, tetapi untuk kekudusan di hadapan Tuhan, tidak itu menjadi patronnya. Kekudusan Tuhan adalah apa yang kau pancarkan dari hatimu, apa yang kau keluarkan dari hatimu, apa yang kau lakukan dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, Tuhan tidak melihat yang lainnya, Tuhan melihat hatimu. Tuhan menjagai, Tuhan memberkati kita. Hati-hati dengan hatimu. Jagalah hatimu. Jangan hatimu menjadi busuk, tetapi hatimu penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan puji-pujian, penuh dengan ungkapan syukur. Karena dengan demikianlah, maka hati yang baik, hati yang gembira dapat melakukan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melihatmu benar-benar sebagai bait yang kudus, yang menjadi kepunyaannya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih, bersyukur atas kebaikan Tuhan yang memampukan kami melewati setiap harinya dalam kehidupan kami,
Meskipun begitu banyak hal yang boleh terjadi yang harus kami hadapi. Tapi kami menyadari cinta kasih Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, sehingga kami boleh melewatinya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk menjaga kekudusan hidup kami dengan menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, agar apa yang ada di dalam hati kami benar-benar seperti apa yang Engkau inginkan. Jauh dari hal-hal kejahatan, tetapi benar-benar hati yang seperti hati Tuhan, yang boleh memancarkan kehidupan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sering sekali kami Tuhan tergoda untuk hal-hal lahiriah yang mungkin dilihat orang lain baik, padahal di dalam hati kami tidak baik. Tuhan mengingatkan kami, meskipun yang ada bersama dengan kami, yang ada di sekitar kami tidak tahu apa isi hati kami, tapi Tuhan mengetahuinya, karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dan Tuhan menjadikan hati kami sebagai ukuran bait-Mu yang kudus dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami menjaga hati kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dimanapun berada, terlebih secara khusus buat jemaat-Mu HKBP Borneo, dari anak-anak yang kecil sampai kepada orang tua yang telah lanjut usia. Di dalam berbagai pergumulan, tapi kami yakin Tuhan turut campur tangan, sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh menjalani kehidupan dengan baik, penuh ungkapan syukur, karena Tuhan memampukan kami untuk melewati hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga Tuhan, dalam setiap apa yang boleh direncanakan, dalam setiap apa yang boleh diharapkan, kiranya Tuhan memberikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan, di atas dari segalanya itu Bapa, kami juga memohon kesehatan, kami juga memohon panjang umur, sukacita, bahkan berkat rezeki yang berlimpah, menjauhkan kami dari mara bahaya, menjauhkan kami dari penyakit. Terlebih Tuhan, hal-hal nafsu duniawi yang membuat kami jauh dari-Mu, Engkau jauhkanlah. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu ada bersama dengan kami, membimbing dan mengarahkan kami untuk tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Berkati Tuhan gereja-Mu, terlebih pada saat ini dalam pembangunan. Kiranya Tuhan yang memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Berkati panitia pembangunan yang menjadi perwakilan dari umat-Mu untuk melanjutkan pembangunan itu. Berkati para tukang, berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang selalu berdoa mendukung, bahkan menyumbangkan apa yang ada pada mereka untuk kelanjutan pembangunan gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan limpahkan berkat kepada kami, sehingga kami boleh memberi yang terbaik untuk rumah-Mu. Berkati Tuhan untuk setiap apa yang boleh direncanakan. Berkati Tuhan untuk setiap apa yang boleh dicita-citakan gereja-Mu, jemaat-Mu, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Sehingga semua penuh dengan sukacita menjalani kehidupan ini. Terlebih Tuhan yang sedang bergumul dalam kesehatan, Tuhan pulihkan. Bergumul dalam perekonomian, Tuhan bantu. Bergumul dalam kesedihan, Tuhan kuatkan. Semuanya kami serahkan Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bimbing, ajar, dan bantu kami untuk menjalani kehidupan kami dengan baik. Di atas dari segalanya ya Tuhan, ampunkan kami dari dosa, kami semakin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga Amang, Inang, remaja Naposo Bulung dan anak-anak kami sekolah minggu tetap diberkati Tuhan di dalam menjalani aktivitas kita sepanjang minggu ini. Biarlah apa yang boleh menjadi kerinduan kita, Tuhan memberikannya sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah juga dalam setiap aktivitas kita, jangan lupa untuk melakukan atau untuk mematuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan yang penuh cinta dan kasih memberkati kita sekalian. Oras.